Assalamualaikum sahabat-sahabat ngobrol sama ibu semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Selamat malam Bu Isti. Selamat malam Kak Inas. Ya, oke para pendengar semua, kita pasti udah familiar banget ya sama yang namanya penyakit yang baru mewabah ini, yaitu COVID-19. Disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 menyerang sistem pernapasan. Nah, terus juga cara penyebarannya juga kita juga udah tahu ya, yaitu lewat droplet atau air liur dari pasien yang batuk ataupun bersin. Nah Kak Inas, malam ini nih Kak ya, kita kedatangan tamu nih, Mas Sani Agung Nugroho. Beliau ini penyintas dari COVID-19. Selamat malam Mas Sani. Malam Bu Isti, malam Kak Inas. Halo sobat ngobrol sama Ibu. Halo. Nah, Mas Agung nih kita pasti udah kenal ya Mas dengan penyakit COVID ini ya, apalagi dari gejalanya dari yang mulai batuk, sesak, terus demam, terus yang penciuman dan lain-lain. Tapi bisa nggak nih Mas ceritain nih pengalamannya kok bisa jadi salah satu penyintas gitu? Oke, jadi ceritanya panjang ya. Sebenarnya juga jadi penyintas COVID itu sesuatu yang belum pernah terpikirkan di pikiran saya sebelumnya. Karena kita merasa sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Cuman kan kembali lagi nih, kita juga tidak bisa memastikan 100% kita bisa aman dari virus itu. Awal gejala yang saya rasakan di 2 hari pertama itu saya merasa demam sangat tinggi karena saya merasa seperti flu biasa, cuman rasanya beda. Kemudian saya memutuskan ambil cuti 1 minggu waktu itu. Kemudian di hari ketiga itu muncul nyeri di badan, terutama di punggung yang saya rasakan. Ngerasa nggak bisa tidur, jadi ubah-ubah posisi tidur tuh susah banget. Kayak ditusuk jarum dari belakang. Di situ saya udah mulai aware tuh, kok mulai sesak napas di hari ketiga itu. Akhirnya saya memutuskan untuk swab antigen waktu itu pertama di hari keempat. Tapi ternyata hasilnya negatif, justru kondisi tubuh saya juga nggak cenderung membaik. Saya cuman minum waktu itu obat pertama selain vitamin ya, karena vitamin saya juga rutin sebenarnya. Saya minum paracetamol untuk meredakan panasnya. Panas sudah turun, tapi setelah saya swab antigen masih negatif. Saya istirahat lagi. Nah di hari kelima ini yang mulai aneh, saya mulai merasakan anosmia waktu makan ayam geprek. Anak kos tahu ayam geprek kan, tahu rasanya asin, pedes, gurih gitu kan. Tapi yang saya rasain itu bener-bener hambar. Jadi waktu itu saya juga kaget kok bedain nasi sama ayamnya, sama tahunya, sama timunnya sekalipun itu kok rasanya sama semua, nggak ada rasanya. Anosmia nih, saya langsung coba mencium aroma minyak kayu putih, nggak kerasa sama sekali. Di situ saya udah langsung pikirkan saya COVID ini pasti. Terus waktu itu di hari kelima saya lanjut lagi antigen lagi, ternyata masih negatif swab antigen. Saya istirahat lagi, tidak cenderung membaik. Akhirnya Senin disarankan untuk langsung aja swab PCR di hari Senin pagi, dan malam itu hasilnya udah keluar, ternyata benar dinyatakan positif COVID-19 itu. Berarti 2 kali antigen masih negatif, kemudian PCR swab baru positif ya Mas ya? Betul. Terus setelah Mas nih tes PCR terus keluarnya positif, nah terus gimana tuh Mas? Apa yang Mas lakukan gitu? Oke, jadi waktu itu PCR-nya keluarnya kan malam tuh, jam 11 malam, posisi saya tidur. Jadi belum sempat ngelihat ada kiriman data itu kan. Terus baru saya subuh buka HP, ternyata ada SMS dari lab yang menyatakan saya positif itu. Yang saya lakukan pertama itu saya menghubungi rekan kantor dulu, minta izin. Kemudian alhamdulillah dibantu sama teman kantor, dihubungkan ke Dinkes. Dan cepat sekali sih waktu itu responnya, Dinkes langsung menghubungi saya juga, mengkonfirmasi riwayatnya bagaimana, kontak tracingnya bagaimana, tinggalnya di mana, terus nanti dilakukan penjemputan gitu di lokasi yang kita minta gitu. Kemudian diarahkan ke puskesmas dan akhirnya saya bisa dirujuk untuk isolasi di asrama haji. Karena sesuai evaluasi dari puskesmas saya tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena saya kan di Jogja ngekos ya, jadi agak susah untuk melakukan isolasi mandiri. Berarti mudah ya, mereka responsif langsung sampai ke penjemputan. Kan Mas Agung itu kos, tinggal tidak di rumah sendiri gitu ya. Apa yang dirasakan Mas Agung secara pribadi? Iya, pastinya yang pertama kaget ya dan panik. Karena kan saya mikirnya saya ngekos nih, saya kontak sama siapa ya kemarin, takutnya kan menularkan, karena begitu kita dinyatakan positif pasti ada beban moral. Apalagi ngekos jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, ya pasti bingung kan. Saya nggak langsung ngasih kabar pemilik kosnya, karena juga saya mikirnya tempat kos sama tempat pemiliknya kan agak jauh, jadi tidak ada kontak langsung lah sebenarnya. Jadi
daripada membuat warga sekitar ribut atau panik juga kan, akhirnya saya baru ngabarin setelah saya dijemput. Itu pun saya juga minta jemputnya di pinggir jalan raya oleh ambulan dari puskesmasnya, jadi supaya masyarakat gak panik gitu lah. Alhamdulillah sih pemilik kos juga malah support ya, malah ngirimin makanan, ngirimin bantuan, support secara mental maupun doa lah. Si pemilik kosnya juga gak sampai ngusir gitu lah ya, soalnya saya takutkan kan setelah selesai isolasi mandiri barang-barang udah di depan kos. Alhamdulillahnya gak sampai gitu sih. Alhamdulillah mereka juga paham bahwa ini sebenarnya penyakit yang harus diberikan stigma baru ya oleh masyarakat. Jadi kita mau tidak mau harus menerima penyakit ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita harus berdampingan karena tidak ada yang mengharapkan kena penyakit ini. Dan pun penyakit ini juga selama kita mematuhi protokol kesehatan secara ketat, insya Allah lah aman gitu. Kalaupun juga kena, tergantung dari kitanya, tergantung dari imun kita, karena pengalaman saya sendiri juga penyakit ini sembuh sendiri gitu. Nah tadi kan Mas Agung cerita tuh, kalau misalnya dibawa pakai ambulans terus ke tempat karantina ya, itu kan pasti pengalaman baru nih, nggak pernah nih kan kita dibawa ambulans terus cuman sendirian, berarti buat kita doang gitu. Nah itu apa yang di pikirannya Mas Agung tuh, kayak pasti gimana gitu kan rasanya? Ya seru sih, karena nggak pernah kepikiran sebelumnya lihat ambulan terus ada di dalamnya gitu kan. Ternyata tidak semenyeramkan yang saya pikirkan. Juga kemarin pengalaman saya itu satu ambulan juga tidak sendiri. Waktu itu saya barengan 3 orang sama-sama orang positif COVID yang dijemput. Jadi kayak shuttle gitu. Jadi waktu itu jadi dalam ambulan bertiga itu ya ngobrol kayak orang biasa aja gitu. Mana kenanya dari mana gitu. Mas Agung, aku mau nanya nih, pada waktu udah sampai ya di karantina gitu ya, kan itu tempatnya pasti baru gitu ya. Apa yang dirasakan ya waktu masuk di karantina itu? Waktu pertama kali yang saya rasakan, karena pengalaman baru ya, jadi pasti ada rasa excited, rasa bingung gitu. Karena biasanya kalau di Jogja ada 2 tempat isolasi yang menjadi tempat rujukan, Asrama Haji dan Rusunawa. Saya kurang hafal namanya Rusunawa apa, pokoknya ada 2 tempat isolasi. Kebetulan saya dapat yang di Asrama Haji. Sekali kita masuk ya baru bisa keluar setelah kita dinyatakan bisa bebas isolasi. Pasti juga ngerasa kangen dengan tempat tinggal kan, pasti itu. Cara menghilangin rasa kesepiannya gimana ya Mas ya? Karena kan pasti sendiri-sendiri kan, pasti juga nggak boleh sering ketemu juga supaya cepat sembuhnya kan gitu. Betul, untungnya kita sekarang hidup di era teknologi banget ya, jadi kita masih bisa video call dengan orang tua, bisa telepon dengan teman-teman, itu sangat memberikan saya support secara mental gitu. Karena sebenarnya kalau menurut saya orang yang kena COVID itu sangat membutuhkan dukungan mental dari orang-orang sekitar, dari keluarga. Karena penyakit ini kan beda ya dengan penyakit-penyakit lain ya, yang mana kalau kita sakit bisa dijenguk, bisa dibesuk, sementara kalau ini kan tidak bisa, ya udah single fighter aja di situ. Selain itu juga saya menyibukkan diri dengan menonton drama Korea gitu lah, scroll TikTok gitu. Itu alhamdulillah sih saya nggak sampai yang kepikiran stres atau gimana, karena saya pikir waktu itu ya udahlah, saya mikirnya mindset saya itu sebagai cuti aja, sebagai liburan aja, dan alhamdulillah juga teman kantor juga memaklumi itu. Tapi kalau misalnya dari sesama penghuni karantinanya sendiri gimana nih? Apakah saling kenal atau ya udah sendiri-sendiri aja gitu? Kalau di Asrama Haji nih kemarin, saya kurang tahu ya kalau di tempat isolasi yang lain, kami ada grup WhatsApp tuh. Jadi buat ngasih info apakah sudah bisa ambil makanan atau waktunya visitasi, itu selalu dikabarin dari grup WhatsApp itu. Selain itu juga setiap pagi kan kita ada acara berjemur bersama tuh. Jadi meskipun jarak jauh tapi masih bisa ngobrol jarak jauh gitu. Ya kita alhamdulillah saling support sih, karena mungkin sama-sama survivor COVID ya. Jadi akrab, jadi kayak keluarga gitu. Saya masih ingat beberapa ibu-ibu udah sepuh-sepuh gitu ya, di sana menganggap saya seperti anak sendiri. Saya pun juga menganggap mereka sebagai orang tua saya sendiri ya, meskipun waktu itu kan dibatesin jaraknya maupun intensitas waktunya juga nggak boleh lama-lama. Waktu di sana ya Mas ya, saya pengen tahu nih ya gimana cara pengobatannya ya pada waktu di karantina. Kalau saya pribadi, jadi kemarin dari pengalaman teman-teman beda-beda ya Bu Isti, jadi tergantung dari keserujukannya seperti apa. Kalau saya karena yang merujuk dari Puskesmas Sleman, jadi dari Puskesmas Sleman itu yang dilakukan pemeriksaan awal, apakah saya punya komorbid, terus tekanan darah saya seperti apa, kemudian gejala-gejalanya seperti apa. Karena kan kalau saya kemarin dikategorikan sebagai gejala ringan, jadi itu semua diberikan obat dari puskesmas secara gratis. Jadi obat-obatnya itu yang diberikan obat untuk mengatasi gejalanya itu.
Di samping itu juga diberikan vitamin, baik itu vitamin C maupun D. Sama waktu itu dari asrama haji juga diberikannya jatah makan sih waktu itu 3 kali sehari, jatah minum, dan ada dokter yang standby di situ. Oke, berarti itu kan tadi anjurannya dari dokter tuh kan ada minum obat sama minum vitamin juga kan ya Mas ya. Tapi Mas sendiri ada nggak nih cara sendiri kayak misalnya olahraga atau gimana gitu? Iya, jadi saya positif COVID itu direspon sama teman-teman saya yang mereka ternyata banyak sekali yang sudah menjadi penyintas COVID dan memberikan saya tips dan trik, dan itu ternyata sangat bermanfaat banget. Jadi yang saya lakukan waktu itu yang pertama, olahraga itu pasti ya, olahraga secara umum, tapi yang ringan-ringan saja, yang sekiranya tidak memberatkan secara kardio itu. Yang kedua, berjemur itu wajib sih menurut saya karena memang kerasa banget perubahannya. Yang ketiga, melakukan terapi-terapi. Terserah sih sebenarnya terapinya apa. Kalau yang saya lakukan waktu itu dikirimkan oleh teman kettle air itu untuk masak air, kemudian saya teteskan air putih dan uapnya itu kita hirup terus-terusan. Efektif banget menurut saya untuk mengatasi anosmianya. Jadi saya anosmia itu jarak 2 hari setelah terapi itu udah pulih lagi, meskipun berangsur-angsur ya anosmia itu. Dapat obat herbanya juga, madu itu juga dikonsumsi. Intinya sih bagi saya kalau mau sembuh ya harus sehat, dan bagi orang yang sedang kena COVID nih, isolasi, jangan mengejar hasil PCR negatif, tapi kejarlah tubuh kalian ngerasa fit. Ada satu lagi nih yang saya kepingin tahu ya, gimana caranya ya Mas bisa menenangkan diri dan bisa menyikapi dengan sikap positif ini? Kalau dari saya juga membaca berbagai macam artikel ya, dan penguatan dari diri sih sebenarnya, dan yang pasti evaluasi spiritual kita itu menurut saya sangat berpengaruh sih. Saat kita udah di posisi yang terbawah ya, yang pasti orang-orang bakal memiliki stigma yang lain terhadap diri kita. Itu salah satu tempat kita berserah itu ya kembali ke ibadah. Yang penting kita sudah berikhtiar, udah bertawakal, dan kita udah berserah diri apapun yang terjadi nanti. Saya selalu menanamkan itu tiap saya bangun tidur, saya lebih kuat dari COVID. COVID cuman virus kecil, kita adalah besar. Kita sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan, kita nggak boleh kalah sama COVID itu. Terus pada waktu Mas tadi ya 10 hari kan, apa yang Mas rasakan waktu, ini sudah bisa keluar gitu, apa yang dirasakan? Saya waktu itu tes lagi, jadi kalau di asrama haji itu, kita memang diberikan waktu isolasi 10 hari. Sebenarnya 14 isolasi, tapi 4 harinya itu isolasi mandiri statusnya. Jadi saya hari ke-10 itu setelah dievaluasi sudah bebas dari gejala, sudah boleh pulang. Saya lanjut isolasi mandiri, di hari ke-14 saya baru melakukan swab lagi secara mandiri. Dan alhamdulillah waktu itu sempat deg-degan sih karena hasilnya juga lama sekali ditungguin, dan begitu ada notifikasi dari labnya nih keluar, itu udah deg-degan banget mau buka dokumennya. Terus saya buka hasilnya negatif, ya pasti yang pertama senang, sampai waktu itu sempat nangis sih kayak gila 14 hari ternyata. Waktu itu saya menghubungi orang tua, ngasih kabar, menghubungi orang kantor, rekan-rekan terdekat saya untuk berbagi nikmatnya itu. Nah sekarang setelah negatif ya Mas ya, tadi kan Mas berarti sudah pulih gitu, langsung bisa ke kantor lagi atau gimana? Atau ada jeda waktu lagi untuk istirahat di rumah? Ada jeda waktu itu saya diberikan kurang lebih 3 hari atau 5 hari ya, saya kurang ingat statusnya, tapi sudah WFH. Setelah hari Seninnya, hari pertama di minggu itu baru boleh bisa ngantor lagi. Aktivitas yang lain sudah bisa dilakukan Mas, jadi setelah pulih itu bisa kembali normal seperti semula. Yang saya rasakan kalau saya kapasitasnya dulu 100%, sekarang katakanlah 80-90 lah, agak se-fit dulu. Ini kan banyak nih di artikel long COVID itu ya, itu jadi gejala setelah melewati fase-fase COVID yang katanya gejala itu bakal berlangsung secara lama itu jadi seperti contohnya misalnya saya rutin sekali tiap minggu pasti saya jadwalkan untuk goes untuk sepedaan keliling kota Jogja. Awal-awal saya dinyatakan negatif itu saya masih belum berani dan merasa belum mampu karena sesek-seseknya itu masih ada sedikit gitu. Jadi kadang untuk mempaskan posisi tidur aja agak susah gitu. Jadi kayak misalnya nih, saya biasa dulu goes dari Sleman ke kota Jogja ke Malioboro, PP itu udah nggak ngerasa capek. 2 minggu yang lalu saya coba nih goes ke Malioboro, pulangnya kan jalannya agak naik nih, pulangnya nggak kuat, udah keringetan, udah ngap, akhirnya pulangnya saya nge-grab. Terus saya pun juga setelah dinyatakan negatif itu sebenarnya merasakan aroma itu tidak setajam dulu, dan itu juga berangsur-angsur, tidak langsung sembuh seketika gitu, enggak, termasuk juga sesak napas. Saya dulu juga awal-awal untuk ngobrol gini aja kesusahan gitu loh. Ya saya lebih ke
mengukur diri saya sendiri sih sekarang. Kalau saya kemampuannya segini sekarang, ya udah saya batasin dulu segini, berbanyak istirahat, makan juga harus tepat waktu. Kemudian ya tadi vitamin, obat herbal itu kalau bisa terus dikonsumsi aja nggak apa-apa, karena kan itu juga memacu imunitas kita kan untuk tubuh kita lebih kuat gitu kan. Dan kalau misalnya udah waktunya vaksinasi, silahkan vaksinasi. Kalau misalnya evaluasi dari dokter membolehkan buat vaksinasi, saya sarankan vaksinasi. Banyak kan juga sekarang berita ya, repetisi orang kena COVID ya. Jadi setelah dia jadi penyintas COVID, kemudian abai protokol kesehatan, merasa dirinya dia kuat, ternyata bisa kena lagi. Itu memang terjadi, karena teman saya ada yang seperti itu. Dari dinyatakan pulih ya Mas ya sampai sekarang ini, apakah ada aktivitas Mas yang bisa untuk membantu orang lain yang sekarang sedang sakit COVID juga? Jadi kita yang sudah dinyatakan menjadi penyintas COVID itu kemarin memang diberikan penawaran oleh Vaskes apabila mau nih. Itu jadi bukan merupakan paksaan ya, apabila mau berkenan untuk mendonorkan plasma darah konvalesen itu ya. Kemarin setelah selesai dari asrama itu juga diberikan form, jadi memberikan isian golongan darah, kemudian apa-apa dan riwayat penyakit sebelumnya seperti apa. Silahkan kalau mau mendonorkan, saya pun juga kemarin memberikan form itu, tapi memang sampai sekarang belum ada panggilan atau apa ya, jadi ya saya masih menunggu aja. Kalau misalnya nanti dibutuhkan saya siap gitu. Karena memang ada beberapa Vaskes yang mensyaratkan orang itu harus dinyatakan negatif PCR selama 2 periode. Kemudian juga ada yang menyarankan untuk menjadi penyintas minimal 3 bulan. Saya sering sih sebenarnya memberikan sharing ini pengalaman saya ke teman-teman saya yang sekarang sedang berjuang melawan COVID, termasuk mungkin lewat podcastnya ini Ngobrol Bareng Ibu ini ya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu sih Bu yang bisa saya lakukan. Oke deh, makasih banget nih sharing-sharingnya. Oke deh, sekian dulu episode Ngobrol sama Ibu malam ini. Dari Mas Agung nih kita bisa punya bayangan ya gimana rasanya jadi pasien yang harus isolasi, harus sendiri, terus nggak boleh deket sama orang lain. Dan yang jelas support dari orang itu pasti lebih kerasa maknanya gitu ya selama periode itu. Oke deh, untuk para pendengar, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan atau masukan, mohon tuliskan pada kolom komentar di bawah ini. Terus juga mohon untuk subscribe, like, dan share pada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk terus menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas, dan juga mencuci tangan supaya menjaga diri kita dan orang lain di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.